Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap anak-anak semua tetap dalam keadaan yang sehat dan pastinya anak-anak tetap semangat untuk belajar ya. Nah anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita, anak-anak jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, KPK dan FPB. Kita belajar tentang KPK dan FPB, kita akan belajar dulu apa itu kelipatan persekutuan. Jadi, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kita lihat apa itu KPK. Jadi, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, berapakah KPK dari 3 dan 5? Nah, untuk menentukan KPK 3 dan 5, yang pertama kita harus cari kelipatan masing-masing dari 3 dan 5. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Nah, untuk kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah kita mencari kelipatan 3 dan 5 yang sama, yaitu ada 15 dan 30. Jadi kita tulis kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah 15 dan 30. Nah, untuk menentukan KPK-nya, kita ambil bilangan yang sama, yang terkecil. Di sini ada bilangan yang sama, yaitu 15 dan 30. Kita ambil bilangan yang terkecil, yaitu 15. Oke, jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Berapakah KPK dari 4 dan 6? Nah, untuk menentukan KPK dari 4 dan 6, kita harus mencari terlebih dahulu kelipatan dari 4 dan 6. Nah, kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kelipatan 6 yaitu 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah kita cari bilangan yang sama dari kelipatan 4 dan 6. Bilangan yang sama di sini adalah 12 dan 24. Jadi kita tulis kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24. Nah, sekarang untuk menentukan KPK-nya, kita cari bilangan yang sama yang terkecil. Nah, di sini sudah ada bilangan yang sama yaitu 12 dan 24. Kita pilih yang terkecil, yaitu 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Oke anak-anak, sampai di sini untuk materi KPK, paham ya? Kita lanjut di FPB atau faktor persekutuan terbesar. Menentukan faktor persekutuan terbesar dengan faktorisasi prima. Anak-anak masih ingat ya apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kita akan melihat contoh menentukan FPB, yaitu 18. Nah, 18 ini bisa dibagi dengan
2. Kalau dibagi 2 hasilnya 9. Karena 9 ini tidak bisa lagi dibagi dengan 2, kita bagi dengan 3 ya. Hasilnya adalah 3. Nah, untuk metode pohon faktor ini akan berhenti kalau hasilnya sudah bilangan prima. Nah, karena hasilnya sudah bilangan prima yaitu 3, kita berhenti sampai di sini ya. Oke, sekarang kita cari faktorisasi dari 18 yaitu 2 dikali 3 dikali 3, atau bisa kita tuliskan menjadi 2 dikali 3 pangkat 2. Kita lanjut untuk 12. 12 bisa dibagi dengan 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 masih bisa dibagi 2 ya. Kita bagi 2 hasilnya 3. Nah, karena hasilnya sudah bilangan prima, kita tulis sampai di sini aja ya. Oke, jadi faktorisasi dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3, atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, untuk menentukan FPB-nya, PB dari 18 dan 12, maka kita cari faktor yang sama dari 12 dan 18 yang memiliki pangkat terkecil. Nah, di sini faktor yang sama yaitu 2 dan 3. 2 di sini, faktor di 18 ada 2, faktorisasi di 12 ada juga 2 pangkat 2. Kita ambil yang pangkat terkecil yaitu 2. Nah, di sini juga ada faktor yang sama lagi yaitu 3 pangkat 2, dan di sini ada 3. Kita ambil yang faktor terkecil, pangkat yang terkecil ya. Jadi kita tuliskan FPB dari 18 dan 12 adalah 2 dikali 3, hasilnya adalah 6. Nah, FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Oke, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan cara tabel. Kita tulis 18 dan 12. 18 bisa dibagi dengan 2. 12 juga bisa dibagi dengan 2 ya. Nah, kalau kita bagi 2, masing-masing hasilnya 9 dan 6. Karena 2 ini bisa membagi kedua bilangan yaitu 18 dan 12, maka kita lingkari ya. Nah, sekarang 9 dan 6. Karena 6 ini masih bisa dibagi dengan 2, kita bagi 2 dulu ya. 9 bagi 2 ini tidak habis membagi 2, maka kita tetap tulis 9. 6 dibagi 2, 3. Nah, sekarang 9 dan 3. Ini kita bagi dengan 3. Hasilnya 3 dan 1. Nah, untuk metode tabel ini akan berhenti kalau hasil akhirnya 1 ya. Nah, karena 3 ini bisa membagi kedua bilangan yaitu 9 dan 3, maka kita lingkari juga. Oke, sekarang kita bagi lagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dibagi 3 ini tidak bisa, kita tetap tulis 1. Nah, jadi FPB dari 18 dan 12 yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Lihat contoh yang kedua supaya anak-anak lebih paham ya. Tentukan FPB dari 20 dan 30. Kita menggunakan cara yang pertama yaitu menggunakan pohon faktor. 20 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 10. 10 masih bisa dibagi dengan 2 ya. Hasilnya 5. Nah, karena hasilnya di bawah sudah bilangan prima, kita berhenti sampai di sini ya. Sekarang kita lihat faktorisasi dari 20 yaitu 2 kali 2 kali 5, atau bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, sekarang untuk 30. 30 bisa juga dibagi dengan 2, hasilnya 15. 15 ini tidak bisa lagi dibagi dengan 2, kita bagi dengan 3 ya. Kita bagi 3, hasilnya 5. Nah, karena hasil akhirnya di bawah sudah
bilangan prima kita berhenti sampai di sini ya. Jadi faktorisasi dari 30 yaitu 2 kali 3 dikali 5. Nah, untuk menentukan FPB-nya kita cari faktor yang sama. Faktor yang sama di sini ada 2 pangkat 2 dengan 2 dan 5. Jadi kita cari faktor yang sama dan pangkat terkecil. Sini ada 2, kita ambil yang 2 yang ini ya, yang pangkatnya lebih kecil. 2, kemudian ini karena sama-sama pangkat 1, kita ambil salah satunya saja, yaitu 5. Jadi kita tulis 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Jadi FPB dari 20 dan 30 adalah 10. Nah, sekarang kita lihat cara yang kedua, gunakan tabel 20 dan 30. 20 dan 30 kita bagi dengan 2, masing-masing hasilnya 10 dan 15. Karena kedua bilangan ini atau 20 dan 30 ini bisa dibagi 2, maka kita lingkari ya. Nah, sekarang 10 dan 15. 10 masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 hasilnya 5. 15 dibagi 2, tidak bisa, kita tetap tulis 15 ya. Nah, sekarang kita bagi lagi dengan 3, karena 5 dan 15 tidak bisa lagi dibagi 2, kita bagi dengan 3. 5 dibagi 3, tidak bisa, kita tetap tulis 5 ya. 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, sekarang 5 dan 5 ini tidak bisa lagi dibagi dengan 3, kita lanjut ke bilangan prima yang lain yaitu 5. 5 bagi 5 ternyata bisa dibagi, yaitu hasilnya 1. 5 dibagi 5 juga hasilnya 1. Nah, karena kedua bilangan ini bisa dibagi dengan 5, maka 5-nya kita lingkari ya. Oke, jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi FPB dari 18 dan 12 adalah 10. Oke anak-anak, untuk materi FPB paham ya sampai di sini? Sekarang kita lanjut di penerapan KPK dan FPB. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu perbedaan KPK dan FPB. Karena dalam penerapan KPK dan FPB menggunakan soal cerita, dan dalam soal tersebut kita tidak diberitahu secara langsung ini soal KPK dan ini soal FPB. Jadi untuk mengetahui bahwa ini soal KPK atau FPB, maka kita perlu tahu kata-kata kunci atau perbedaan soal dari KPK dan FPB. Nah, perbedaannya untuk KPK, kalau di pertanyaannya menanyakan tentang waktu, misalnya menit, tanggal, hari, itu adalah soal KPK. Nah, kalau di FPB, kalau berbicara tentang jumlah, misalnya jumlah orang, jumlah buah, atau lain sebagainya, itu adalah soal FPB. Nah, untuk kata kuncinya, di soal KPK sering muncul kata-kata setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, dan bersama-sama. Nah, untuk di FPB, kata yang sering muncul yaitu sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama. Kita lihat contoh untuk penerapan KPK dan FPB. Misalnya, Udin dan Beni berenang bersama-sama pada tanggal 8 Desember 2017. Udin berenang setiap 4 hari sekali dan Beni setiap 5 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama untuk kedua kalinya? Nah, kita perhatikan dulu di soal.
di soal berbicara tentang waktu. Sini ada 8 Desember 2017. Itu tentang waktu ya. Nah, kata-kata kuncinya di sini ada bersama-sama. Jadi, ini adalah soal tentang KPK. Nah, untuk mengetahui tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya, kita cari dulu kelipatan dari 4. Kelipatan 4 yaitu 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Nah, kelipatan 5 yaitu 10, 15, 20, 25, 30, dan 35, dan seterusnya. Nah, jadi KPK dari 4 dan 5 adalah kita cari kelipatan 4 dan 5 yang sama. Di sini ada 20. Oke, jadi KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, pertanyaannya, pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama? Jadi, 8 Desember ditambah dengan 20. Berarti 8 ditambah 20 hasilnya adalah 28. Jadi, mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal 28 Desember 2017. Lihat contoh yang kedua. Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. Bagian A, ada berapa plastik untuk permen tersebut? Bagian B, berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Kita perhatikan soalnya terlebih dahulu. Ini berbicara tentang jumlah ya. Ya, jadi berbicara tentang jumlah. Ini adalah ciri-ciri dari soal FPB. Nah, jadi kita gunakan cara tabel ya untuk menyelesaikannya. Bisa juga menggunakan pohon faktor. Kita gunakan cara tabel terlebih dahulu ya. 24 dan 45. 24 bisa dibagi dengan 2, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 12. 45 tidak bisa dibagi 2, kita tulis 45 ya, tetap kita tulis 45. Nah, 12 masih bisa dibagi 2, yaitu 12 bagi 2, hasilnya 6. 45 dibagi 2, ini tidak bisa dibagi dengan 2, kita tetap tulis 45. Nah, sekarang 6 masih bisa dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 45 dibagi 2, ini tidak bisa, tetap kita tulis 45. Nah, 3 dan 45 ini tidak bisa lagi dibagi dengan 2 ya. Kita sekarang bagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 45 dibagi 3 ini hasilnya 15. Nah, karena kedua bilangan ini bisa dibagi dengan 3, 3-nya kita lingkari ya. Sekarang 1 dan 15. 15 ini masih bisa dibagi dengan 3. 1 dibagi 3 ini tidak bisa, tetap kita tulis 1. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, 1 dan 5 ini tidak bisa lagi dibagi dengan 3. Sekarang kita bagi dengan 5. 1 bagi 5 ini tidak bisa, tetap kita tulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi, metode tabel ini akan berhenti kalau keduanya sudah 1. Hasilnya di bawah, hasil akhirnya 1 ya. Nah, jadi FPB dari 24 dan 45 adalah 3. Mengapa 3? Karena 3 ini tadi bisa membagi kedua bilangan yaitu 24 dan 45.
FPB-nya yaitu 3. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Nah, permen coklat tadi ada 24, jadi kita bagi dengan 3. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Jadi permen coklatnya ada 8 dan permen susu yaitu 45 dibagi 3 hasilnya 15. Jadi permen susunya ada 15. Lihat menggunakan pohon faktor. 24 ini bisa dibagi dengan 2, hasilnya 12. 12 masih bisa dibagi 2, hasilnya 6. 6 masih bisa dibagi 2, hasilnya 3. Nah, kita berhenti sampai di sini ya, karena hasilnya sudah bilangan prima. Jadi faktorisasi dari 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 dikali 3. Atau bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Sekarang 45. 45 ini tidak bisa dibagi dengan 2. Kita langsung bagi dengan 3. 45 bagi 3 hasilnya adalah 15. 15 bisa dibagi lagi dengan 3 ya, hasilnya 5. Nah, karena hasil akhirnya di bawah sudah bilangan prima, kita berhenti sampai di sini ya. Jadi kita tuliskan faktorisasi 45 yaitu 3 kali 3 kali 5. Atau bisa kita tuliskan 3 pangkat 2 kali 5. Nah, untuk menentukan FPB-nya, kita cari faktor yang sama dan pangkat terkecil. Faktor yang sama di sini cuma satu ya, yaitu 3. 3 dan 3 pangkat 2. Nah, FPB-nya itu kita ambil faktor yang pangkat yang terkecil yaitu 3. Jadi FPB dari 24 dan 45 adalah 3. Oke anak-anak, paham ya sampai di sini? Nah, tugas anak-anak sekarang yang pertama, anak-anak tentukan KPK dari 4 dan 8. Yang kedua, anak-anak tentukan FPB dari 24 dan 48. Yang ketiga, petugas ronda pos A wajib membunyikan kentongan setiap 15 menit dan petugas ronda pos B setiap 20 menit. Pukul 22, mereka membunyikan kentongan bersamaan dan pukul berapakah mereka akan membunyikan kentongan bersama lagi? Oke anak-anak, hari ini sampai di sini. Anak-anak tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bertemu di sekolah untuk belajar bersama-sama. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.